Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hrir. Jadi saya ingin mengomentari tentang Ganjar ya, yang mana Ganjar itu dia apa tampil di siaran di grupnya di media punyanya grup Haritanu itu kan dia tampil di acara azan. Di azan itu ditampilkan di situ pas azan itu Ganjar nih ngambil wudhu gitu kan, lalu sholat gitu kan. Ini mengingatkan kita dejavu kepada waktu kemarin Jokowi juga begitu. Waktu dia Pilpres 2019 itu kan diceritakan begitu guys. Ketika mau pemilu langsung tuh. Jadi baru mendadak soleh gitu kan, mendadak alim gitu. Padahal kebijakannya banyak bersinggungan yang menyinggung umat Islam. Makanya timbul waktu itu kemarin kan 212 gitu. Kadang umat Islam merasa terlukai gitu kan. Lihat sikap pemerintah makanya timbul. Jadi nggak ada tuh 212 itu nggak ada di pemerintah sebelumnya, nggak ada. Jadi lucu gitu. Jadi berasa alim tapi sesungguhnya apa yang dilakukannya tidak mencerminkan itu gitu guys. Nah ini sekarang terulang lagi gitu kan. Jadi gini ya, kalau kita konteksnya misalnya kayak saya, lalu mereka klarifikasi pula katanya ini bukan politik identitas. Nah, masalahnya gini, ketika Anda melakukan itu, lalu orang mengatakan ini politik identitas, Anda tidak mau dikatakan begitu, tapi orang lain tujuh begitu, itu masalahnya. Ini karena kita lagi mantu waktu kejadian waktu Rocky Gerung itu diserang di Baris Krim. Dikatakan kan, oh, jangan diapa-apain ya, itu teman kita yang ke dalam itu gitu kan. Kalau kalian mau ngapa-ngapain Rocky Gerung, itu nggak apa-apa gitu. Simba ini dorong-dorong Rocky Gerung, menunjuk, menyerang itu nggak apa-apa. Tapi di kirian dia belum diapa-apain, udah dikatakan jangan diapa-apain gitu. Ini kan namanya tidak adil guys, curang gitu. Intinya kalau mereka tuh nggak mau diapa-apain, tapi kalau kita bebas. Kalau kita ini ya, mereka bebas nyerang, lawan politik itu bebas mereka serang. Tapi kalau di mereka nggak mau dilakukan seperti itu gitu kan. Nah ini kan namanya ketidakadilan gitu. Ini bukan politik identitas gitu kan. Sementara kalau kita politik identitas. Nah makanya mereka nggak paham apa itu politik identitas. Ini gini ya. Politik identitas itu boleh dengan syarat ya, dengan syarat. Karena memang politik itu memang harus ada identitasnya. Ada politik identitas Islam, identitas nasionalis, identitas budaya gitu kan, identitas intelektual dan segala macam. Itu boleh sekali. Cuman caranya itu bro, jadi gini, kayak 212 itu kan yang ada itu adalah dukungan dari ulama yang tidak berpolitik ya, mereka tidak berpolitik ulama nih, mereka tidak ikut partai politik, mereka tuh hanya menyatakan dukungan, mereka pengen negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang jujur, adil dan amanah gitu kan, yang baik, lalu mereka nyatakan dukungan. Nah itu politik identitas yang boleh namanya guys. Tapi kalau Anda ketika mau pemilu lalu dicitrakan orang soleh, lagi wudhu direkam, lagi sholat direkam, itu bukan politik identitas yang bagus, itu buruk sekali. Kenapa? Kalau kita namanya ibadah, itu hubungan kita dengan Allah saja, dengan Tuhan saja. Jadi tidak ada pencitraan di situ, nggak ada. Kalaupun mau direkam, itu harus diam-diam, tanpa pengetahuan si yang direkam. Kayak saya nih, misalnya saya ke masjid, entahlah ada ustadz nih diundang ceramah misalnya, atau dia sholat di masjid, atau saya sholat di masjid misalnya gitu kan, wudhu, lalu ada yang merekam saya diam-diam, lalu dia citrakan saya, maksudnya tuh ini orang soleh segala macam, itu nggak masalah. Kenapa? Karena saya tidak tahu gitu, dan itu tidak disetting gitu loh guys. Jadi orang ini mungkin mau kampanye, oh nih orang soleh nih harus ya, jadi pemimpin, makanya dia ambil gambar saya diam-diam lagi wudhu, lagi sholat, ya kan, lagi mungkin ngasih ceramah segala macam, diambil diam-diam tanpa pengetahuan saya. Ataupun saya tahu, tapi saya tuh tidak tahu untuk apa video itu gitu, ya kan. Saya tidak bertanya ini apakah untuk dipublikasikan, saya enggak. Yang penting itu tanpa ibaratnya tidak disetting itu guys, tidak diskenario, karena itu nggak masalah namanya. Jadi orang soleh pilih dia dari sholat nih segala macam, silakan gitu kan. Nah tapi ini kan tidak. Video Jokowi atau Ganjar ini sholat ambil wudhu tuh memang disetting. Nampak dari angle kameranya, nampak dari settingannya, nampak guys, beda guys sama orang yang natural tuh sama enggak tuh beda, nampak gitu. Ya kan, memang
Apalagi memang kamera tuh di rapi gitu kan. Jadi kan nampak lah orang yang rekam sambil lalu dengan orang membuat setting kan nampak. Dari kualitasnya segala macam gitu kan. Jadi ini memang buruk sekali ya. Kok ibadah dibawa ketarik ke politik? Hal ranah pribadi kita sama Tuhan sama Allah itu ditarik ke politik. Demi agar pencitraannya dia ini orang soleh, orang alim gitu. Itu yang tidak boleh dilakukan dalam namanya politik identitas. Tapi kalau namanya ulama mendukung, ya ulama mendukung, umat Islam mendukung, itu boleh, bahkan bagus itu. Kenapa? Karena gini, nggak gampang loh guys ya. Jadi gini, kayak main Anies Baswedan atau Prabowo ya sebelum dia berkhianat ya, kita ngomong Prabowo sebelum dia berkhianat. Itu dapat dukungan dari Habib Rizik, dari FPI, dari komponen umat Islam, dari ormas Islam, ya kan? Nah, itu dari Muhammadiyah itu bagus sekali. Kenapa? Karena beliau itu ya. Pak Anies dan Mas Sandi juga Prabowo itu tidak ada orang partai yang memang mengkomunikasikan dengan ormas-ormas ini. Kalau sekarang kan beda. Kayak Jokowi kemarin. Itu ketika mau ke NU atau ke mana itu ya, itu memang ada penghubungnya. Ya kan? Kayak kemarin dia sengaja menarik Maruf Amin itu sebagai wakil presiden. Itu kan supaya bisa menarik dukungan dari warga Nahdien di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu guys. Cuman dia tidak menyentuh akar rumput, hanya tarik simbolnya saja. Oh, Maruf Amin ini dipresentasikan sebagai kuat cita di Jawa Tengah, jadi mau tarik udah gitu aja. Dia hanya pegang satu orang. Tapi kalau Anies kemarin atau Prabowo itu beda. Memang dapat dukungan dari ulama dan banyak kali komponen umat Islam gitu guys. Nah, itu bedanya. Jadi nggak gampang. Coba bayangkan ya, Anies atau Prabowo itu untuk mengakses Habib Rizik itu bukannya gampang. Prabowo kemarin mengakses Soal Hidayat, Abdul Somad itu bukannya gampang. Ulama ini adalah ulama-ulama yang nggak bisa dibeli. Mereka ini tidak berpolitik. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hidayat dengan dengan Habib Rizik Sihab itu tidak berpolitik. Mereka tidak berpolitik. Jadi susah mendapatkan dukungan mereka itu susah gitu. Di usus partai pun belum tentu mereka mau. Karena mereka itu adalah independen. Mereka mendukung itu dengan harapan dilihat ini pemimpinnya kayak baik nih, meskipun ujungnya tertipu juga gitu kan oleh Prabowo ini. Rupanya pengkhianat juga rupanya. Tapi apakah dukungan itu susah guys. Nah, apakah Ganjar atau Jokowi bisa situ? Bisa nggak dia datang ke Petamburan, jumpa Rizik, FPI, atau dia ormas lain? Kan nggak bisa. Yang ada nggak mau diterima. Diterima pun tidak boleh dipublikasikan dalam artian dijadikan komoditas politik, nggak boleh gitu kan. Susah sekali guys. Nah yang bisa dilakukan Ganjar apa? Dan Jokowi ya itu tadi. Wudu masukkan TV, sholat masukkan TV, pencitraan gitu kan. Itu yang bisa dilakukan gitu kan. Tapi hebatnya Anies, Sandi, Prabowo, meskipun dia sekarang udah berkhianat ya Prabowo, itu dia memang mendapatkan dukungan pure dari para ulama. Ulama-ulama yang tidak berpolitik, tapi ulama yang ingin ya bukan politik praktis ya, politiknya politik dukungan saja gitu, mendukung calon yang mereka harapkan bisa merubah negeri ini menjadi dari buruk jadi baik gitu guys. Nah jadi itu bedanya politik identitas yang boleh dan nggak boleh. Jadi kalau sudah masuk ranah pribadi sama Tuhan sama Allah itu nggak boleh dijadikan pencitraan, nggak boleh dijadikan dagangan, nggak bisa. Apalagi medianya punya mereka juga, MNC TV yang masuk ke RCTI sama apa itu kan. Ini aduh guys, hari Tanu juga gitu kemarin kan. Ketika dia mau nyalek atau apa itu, atau dia perindonya mau dia tuh langsung tuh bikin merekam setting, memang datang dia ke pesantren pakai kopi ya. Orang yang nggak tahu kalau beliau bukan agama Islam mengira ini agama Islam nih, padahal bukan gitu kan. Jadi itu apa ya? Dan dilakukan hanya pada masa-masa kampanye aja gitu guys, bukan terus menerus gitu. Memang memang dikondisikan gitu guys. Ini kan tidak elok namanya gitu kan. Demi suara menjual agama, itu baru nama jualan agama. Apa yang dilakukannya adalah mencari simpati dari umat tertentu. Walaupun dengan settingan gitu kan, walaupun dengan ya belum tentu aslinya begitu gitu kan. Itu nggak boleh. Tapi kalau kayak Anies atau Prabowo itu datang ke Habib Rizik, datang ke Ustaz Abdul Somad, datang Ustaz Hidayat, itu bagus malah. Kenapa? Karena mereka mendekati ulama. Ulama harus didekatin. Jangan karena Anda nggak bisa dekatin ulama dan Anda tuh memang malah dikritik oleh para ulama, Anda lalu membuat cara simbol seperti itu.
itu menurut saya hina sekali guys. Saya aja nggak mau tuh lagi sholat, lagi ceramah, dijadikan memang apa di skenario kan, oh nanti rekam apa, Pak boleh nggak saya rekam Bapak lagi sholat, lagi ceramah untuk di ini, oh saya kan tolak, enggak bukan ini caranya, bukan. Tapi kalau ditayangkan misalnya saya lihat nih, ini kok ada video saya ya ditayangkan dijual gitu ibaratnya, oh ini orang soleh lagi sholat apa, itu saya tidak terlalu berpusing. Kenapa? Karena itu tanpa persetujuan saya, tanpa saya tuh ada ide di situ, itu ide dia silakan, dan itu jadi saya tuh memang tidak setting gitu guys, memang jalan selami itu nggak masalah. Tapi sengaja bikin tim untuk merekam lagi wudhu lagi sholat, itu gimana namanya, itu rusak ibadahnya guys, ibadahnya rusak ya kan, pencitraan pula, bawa dagang politik, itu dinamakan politik identitas sebenarnya yang tidak dibolehkan. Makanya coba kalau dibalik ya, coba kalau ini menimpa Anies Baswedan begitu, makanya saya nggak respect kalau beliau begitu. Tapi untungnya melakukan ada Ganjar, bukan Pak Anies. Yang melakukan ada Jokowi, bukan Pak Anies yang melakukannya. Nah, jadi saya nggak respect moral sini guys, nggak respect saya guys. Ya menjadikan agama sebagai alat barter politik untuk mencari dukungan dari umat Islam. Dikira umat Islam bakal terpesona, ini orang soleh ya soleh bagaimana dulu? Orang soleh nggak begitu. Orang soleh itu tidak akan mau dia tuh ditampilkan seperti itu, di setting itu nggak mau dia. Karena hubungan dengan Allah tuh kusuk. Kalau bisa jangan diganggu lagi malah. Paling malas tuh kita lagi mau sholat, tiba-tiba ada wartawan, ada di ini kan paling malas guys. Dimana kita tuh pengen ketika kita lagi ibadah yang seperti itu, yang ibadahnya khusus kepada Allah, kepada Tuhan, itu kita nggak mau diganggu malah. Kita mau kusuk, kita mau fokus gitu. Jadi jangan ada yang kayak gitu. Ini malah difilmkan gitu guys. Ini kan luar biasa guys. Ya, bagaimana coba ceritanya? Makanya jangan tertipu ya, jangan tertipu sama yang Anda lihat. Itu jelas sekali pencitraan dan itu nggak boleh. Tapi kalau pencitraannya dia tuh memang dekat sama ulama, kayak kemarin tuh Pak Anies, Pak Sandi, atau Prabowo tuh berkhianat tuh datangi ulama, dekat sama ulama, bahkan didukung sama Habib Rizik Syihab, Ustaz Abu Somad. Itu bagus sekali malah. Itu baru politik identitas yang sah dan yang benar tuh itu guys. Sowan ke ulama, dapatkan dukungan mereka gitu. Karena ya itu tadi, belum tentu Anda bisa ketemu ulama itu, belum tentu dia mau jumpai Anda gitu kan. Adapun mungkin apapun udah keder karena Anda tahu citra Anda di mata mereka itu buruk sekali gitu. Karena Anda berada di lingkungan pemerintah yang justru dikritik oleh para ulama gitu guys, oleh para aktivis gitu loh. Makanya jangan pilih cara gampang ya. Kalau memang benar serius ya, memang Anda tuh mau jadi orang soleh ya, sholat yang biasa, ibadah yang biasa. Jangan Anda pakai acara ya, settingan rekaman, jangan. Ya, biar nanti masyarakat menilai. Kalau perlu nanti ada masyarakat yang tergugah nih, Bapak ini sholat sekali loh. Dia nanti akan merekam diam-diam gitu. Tampilkan ke tiba-tiba udah muncul di media sosial gitu kan. Nih Pak, apalagi sholat ini. Memang kita teliti nih video ini, kayaknya memang rekamannya memang nggak disetting ini. Memang alamiah, diam-diam direkam. Itu bagus sekali. Bisa kita pertimbangkan juga gitu kan. Tapi kalau begini caranya, rendah sekali gitu kan. Sementara yang sulit itu adalah melakukan hukum lama nggak bisa dilakukan. Karena udah tahu kebijakannya tuh banyak merugikan umat Islam. Kebijakan, karena kan ngomong Ganjar berarti ngomong PDI pemerintahan banyak merugikan umat Islam. Ketika 2 periode Jokowi ini, banyak sekali umat Islam dirugikan. FPI dibubarkan, HTI dibubarkan, umat Islam itu dikriminalisasi, ya kan? Banyak umat Islam aktivisnya ditangkap-tangkapi, dipenjara. Ustadz Maher, Gus Nur, siapa lagi? Bukan hanya umat Islamnya, tapi aktivis-aktivisnya juga dipenjara, dilaporkan polisi gitu kan? Ini kan luar biasa namanya guys. Jadi sudahilah. Jangan Anda tuh nunjuk orang tuh politik identitas, padahal politik identitasnya adalah baik yang dilakukan orang itu. Tapi ketika Anda ditunjuk, Anda ini politik identitas, Anda mengatakan bukan, Anda ngeles itu. Padahal justru yang melakukan itu adalah politik identitas yang buruk sekali. Yang tidak ada etika, tidak ada adab, tidak ada akhlak guys. Hanya pencitraan semata-mata untuk kepentingan ala politik Anda, ya itu tadi, untuk mendongkrak suara Anda di kalangan Islam. Nah, umat Islam umat Islam ini sudah cerdas ya. Umat Islam sudah cerdas. Mereka tidak akan tertipu dengan hal seperti itu. Kemarin ketua BEM UI itu udah keren kali tuh waktu diundang di Gabuzer. Dia katakan kita sudah bosan dengan memimpin yang pencitraan gitu ya kan. Yang naik motor moge, Harley,
yang pakai di apa namanya dipanggil Dilan itu kita udah bosan. Itu tuh nyinggung Jokowi itu guys, ketua BEM UI itu. Dia nyinggung Jokowi, cuman dia nggak sebut nama gitu. Di Kubusar paham, akhirnya ketawa gitu kan di podcast itu. Dan orang udah bosan gitu kan. Politisasi pencitraan tuh orang udah bosan. Orang pengen lihat ide gagasan. Ya, kalau Anda mau bawa politik, ya memang identitasnya memang politik identitas yang benar gitu. Datangi, sowan, rangkul. Bukan kayak sekarang nggak mampu merangkul, nggak mampu mendatangi, nggak mampu bersama-sama. Buat yang simple seperti ini. Ya kan apa susahnya sih merekam bikin acara merekam orang lagi wudhu, lagi sholat, di setting itu nggak susah. Tapi bagaimana nanti bertanggung jawab di akhirat? Bagaimana? Orang kok ibadah begitu malah dicitrakan itu. Ini sangat miris sekali guys, sangat menyedihkan sekali. Nggak mampu berbuat lebih, nggak mampu tarik dukungan umat Islam, ya kan? Saya luas. Ulama-ulama terbaiknya, Habib Rizik, Ulama Hidayat, Abdul Somad malah melakukan hal rendah seperti ini. Ini memalukan sekali. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.